Majalah Bobo, edisi 10 Januari 1987. Bersama Pik Babi. Cerita Bona gajah kecil berbelalai panjang. Nih Rongrong, sahabat Bona. Dia membakar sampah. Tidak boleh sembarangan bakar sampah ya. Bisa kebakaran. Bona segera siram dengan air pakai belalainya. Rubrik Halo Bo. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Bisul. Sebuah kisah tentang anak nih yang bisul, makanya dia tutup terus dengan sapu tangan dan dia terus mengeluh. Dia baru tidak ngeluh lagi saat melihat satu anak laki-laki yang kakinya buntung. Jimat untuk si Tobi. Ya. Ini ngajarkan kita supaya tidak manja. Di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Perubahan wujud. Ada salju, ya, ada awan, penguapan dan pengembunan. Nih, dari wujud cair ke uap, bisa juga. Ini ada es batu. Menarik ya perubahan wujud itu. Arena kecil dan tak disangka. Ini adalah kumpulan cerita-cerita kiriman kawan-kawan. Yang patut diketahui. Bobo berbagi pengetahuan tentang sains. Nih lanjutannya. Kusoi dan ringkitan. Kisah tentang kus-kus, semacam monyet. Ya, di pause zoom aja ya untuk lihat lebih jelas. Persahabatan sejati. Waduh, mau dihukum gantung. Ini lanjutannya. Paman Kikuk. Paman Kikuk jalan bersama Asta, anjingnya. Tapi Asta nakal. Kalau bawa anjing tuh harus diikat ya. Kalau nggak bisa piara anjing, lebih baik dari awal nggak usah piara. Ibu-ibu tuh ketakutan. Nah, datang seorang kakek bawa pemukul diikuti ibu tadi. Kakek itu memukuli Paman Kikuk. Punya anjingku nggak diikat. Cerita bersambung by air. Untuk tahu kisah lengkapnya, subscribe ya kawan-kawan. Di channel ini ada Bobo edisi-edisi sebelumnya. Ini si bayi air. Ternyata Tono bayi air juga. Dia ketemu hewan-hewan laut. Berbagai macam hewan laut dia temui. Nih. Ada satu kakek peneliti, ya. Sama gadis cantik di Gedung Harti, ya. Tak sengaja kakek itu menangkap Tono. Putri kecil ini yakin sekali ini adalah bayi air. Tono melarikan diri. Gadis itu pingsan karena kagetnya. Gadis itu dibawa terbang oleh peri-peri. Tono yang lebih cerdik dari ikan dengan mudah menolong udang ini keluar dari perangkap. Lalu Tono bertemu dengan bayi air lainnya. Nah, sekarang ia sadar, ia tidak sendiri. Para bayi air itu membawanya ke tempat mereka. Nah,
mereka ketemu satu ibu di dalam air itu. Ternyata bayi air sudah diketahui semua kelakuannya oleh ibu ini. Lalu datang seorang wanita yang cantik, memangku Tono, memberikan permen. Tapi jadinya Tono tergila-gila pada permen. Tono berusaha mencuri permen itu. Tapi lihat akibatnya. Tubuh Tono dipenuhi duri. Supaya lepas dari kesalahannya, Tono diharuskan pergi ke ujung dunia. Bersambung. Ini Komodo, kadal zaman purba. Wah, serem ya. Ingat, hati-hati kalau di dekatnya. Dia bisa menggigit betis kita loh. Wih, serem. Wah, serem ya. Hati-hati ya kalau di dekatnya. Percaya pada bualan sendiri. Kisah ini mengajarkan ke kita untuk tidak membual. Konyolnya, dia juga percaya pada bualannya sendiri. Rubrik Sahabat Bobo. Di sini kawan-kawan bisa terkenal. Wah, coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Sayembara Bobo. Bobo minta kita isi jawaban. Rubrik Coret-coret. Ada gambar, ada puisi, kiriman kawan-kawan. Untuk latihan di rumah, supaya kita rajin belajar di rumah juga. Ini sambungannya. Perahu Pulau. Cerita dari negeri dongeng. Ini Nirmala yang baju pink. Ini Pipi, peri kecil datang. Dia bilang, ada penyihir jahat nyihir rumahnya pindah ke tengah danau. Nah, mereka pun ke situ, naik permadani terbang. Nih, rumahnya jadi di tengah danau beserta pulau. Nirmala selidiki. Sepertinya pohon-pohon rimbun di sekitar sini daunnya bekas tertiup angin kencang. Nirmala tahu, ini bukan ulah penyihir jahat. Jadi seperti perahu layar, pulau ini tertiup oleh angin. Karena di bawah pulau tanahnya masih lunak. Nih, jadi Nirmala terbang ke atas, ke angkasa. Sementara Oki berpegangan dengan kuat. Nah, ditiuplah angin yang kencang. Nah, kembali deh pulau dan rumah ke posisi semula. Unik ya. Berani menolak. Cerpen ini mengajarkan kita untuk tahu dan bisa menolak. Tidak semua ajakan dari kawan kita harus kita patuhi. Yang kita patuhi dan kita ikuti ajakan dari kawan kita adalah untuk rajin belajar. Sekolah menantang bahaya. Ini sekolahnya unik ya. Pakai manjat-manjat. Wah, ini adegan berbahaya ya. Harus bersama orang yang berpengalaman. Sampai masuk gua. Wah. Kita lakukan yang aman-aman aja ya kawan-kawan. Bahaya kalau tersesat, apalagi terjatuh. Kisah keluarga Bobo. Ini bapak. Ya, bapak nerima banyak surat tagihan utang. Bapak bilang, alangkah baiknya kalau surat-surat tagihan itu lenyap semua.
Dia bekerja di kebun, bapak kerja di kebun. Nah, Bobo bilang, semua suratnya udah lenyap. Ternyata Bobo musnahkan di tungku pemanas. Kata bapak, percuma, tetap aja utangnya harus dibayar. Nah, itulah unik dan seru-seru kan cerita di sini. Makanya kami, para mainan, supaya semangat selalu, subscribe ya kawan-kawan. Subscribe, like, komen, dan share. Ingat, subscribe ya.